Melanjutkan perbincangan di bagian akhir ini mengenai peringatan Hari Buruh Internasional, pihak Papri di sini tuntutannya juga ada beberapa hal seperti menolak outsourcing dan juga menolak kenaikan harga BBM begitu ya. Nah, ini tanggapan dari Apindo sendiri? Gini, akar persoalannya adalah di Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu satu-satunya undang-undang yang ditolak oleh pekerja dan ditolak oleh pengusaha. Saya kira sebenarnya undang-undangnya harus direvisi dulu. Jadi kalau soal outsourcing, soal upah dan sebagainya, kita cari akar persoalannya ada di undang-undang tersebut. Ya. Mungkin di DPR sudah mulai diajukan untuk direvisi? Karena persepsi outsourcing yang dimunculkan di undang-undang itu menjadi masalah karena basisnya adalah basis main pekerjaan, pekerjaan utama dengan pekerjaan pendukung. Padahal sebenarnya konsep outsourcing yang benar itu adalah berbasis kepada pendukung waktu saja, pekerjaannya. Dalam artian misalnya gini, temporer atau permanen. Kalau temporer dia bisa di-outsourcingkan dalam konteks alidaya pekerjaan, bukan tenaga kerja ya. Tapi kalau dia permanen seperti cleaning service, itu kan pekerjaan yang day to day harus ada terus. Sampai seumur hidup pun ada kantor di situ harus ada cleaning service. Kita kalau bekerja kantor kotor kan nggak mungkin. Apakah itu pekerjaan penunjang? Enggak, saya rasa gitu. Jadi harusnya basis sudah persepsi mulai ada outsourcing. tahap mungkin di DPR Saya sudah untuk menyuarakan prosesnya? itu, tetapi enggak, DPR sebenarnya menunggu. Pemerintah sudah mengajukan beberapa konsep, tapi buruh juga agak curiga dengan konsep yang diajukan oleh pemerintah karena berbau-bau titipan pengusahanya besar. DPR sifatnya wait and see. Karena kalau DPR yang menginisiasi, kita sih siap-siap saja untuk merevisi itu. Mungkin konsep ideal apa yang dimiliki oleh para buruh dengan tadi sistem alih daya? Seperti apa tadi masalah pekerja waktu pekerjaan atau mengenai sistem pekerjaan pendukung atau pekerjaan utamanya? Kalau dari kita punya konsep itu bahwa ke depan ini yang namanya outsourcing atau alih daya itu harus dikurangi dan dikurangi. Atau tidak ada outsourcing? Semakin semuanya harus kecil, jadi permanen? Ya, semakin kecil pekerjaan yang sifatnya rentan atau precarious work itu maka ini akan semakin dapat menguatkan social security yang akan kita punya. Karena semakin besar precarious work di Indonesia itu akan mengganggu cash flow social security. Sebab orang ini BPJS di kemudian hari ini akan terganggu keuangannya karena turnover anggotanya itu tinggi. Keluar masuk karena sistem kerja yang kontrak itu. Nah, ini belum lagi sekarang. Tapi kalau konsepnya tadi dalam konteks temporer tadi pekerjaannya di outsourcing kan biasa aja, misalnya seorang dosen menjadi konsultan dan kontraktor aja, kontraktor bangunan. Kalau bangunan udah selesai apakah dia harus bekerja terus di situ kan nggak mungkin. Baik. Nah, ini sebetulnya ada di dalam pasal 59, Pak. Nah, di pasal 64 itu mengenai pekerjaan pemborongan, tetapi untuk yang sifatnya temporer itu boleh kontrak. Yang sifatnya tetap harus bekerja tetap. Di pasal 66 mengenai alih daya, ya, outsourcing tenaga kerja. Nah, itu boleh dilakukan, tetapi untuk pekerjaan yang sifatnya tetap, lagi-lagi tidak boleh mengabaikan 59. Artinya ada pelanggaran di situ ya. Kerjanya itu harus tetap. Dan persoalan juga permen yang dibuat oleh Kemenaker Trans bahwa cuma dibagi berdasarkan sektor, ini juga salah. Kalau dibagi berdasarkan sektor juga nggak tepat begitu. Makanya jadi terus ribut terus ini. Ya, di sisi pengusaha begitu untuk penerapan alih daya. Kita nggak anti alih daya kok. Sebenarnya yang bermasalah itu adalah perusahaan outsourcing yang abal-abal menurut saya. Kalau yang sesungguhnya itu katakanlah alih daya itu hanya istilah. Karena sebenarnya alih kelola atau istilah core kompetensi yang masing-masing itu sebenarnya adalah. Tapi diperlukan oleh perusahaan untuk sistem alih daya ini. Kalau menurut saya bukan alih daya. Sebenarnya partnership yang sebenarnya kalau bicara partnership itu masing-masing punya keunggulan masing-masing. Karena kalau bicara ATPM itu nggak bisa misalnya single. Tapi masing-masing di sini permanen itulah jadi semacam kolaborasi. Oke, baik. Tampaknya kita sudah sampai di ujung dialog. Nah, sebelum kita tutup mungkin Mas Hakim nanti mau akan ada informasinya akan datang 16 Agustus ya, akan diulangi lagi untuk unjuk rasa saat Presiden SBY membacakan nota keuangan nanti di depan DPR. Iya, agendanya masih sama juga.
Kalau saja kemudian 7 tuntutan yang kami sampaikan pada saat ini kemudian sampai dengan batas bulan Agustus nanti kemudian belum juga dipenuhi oleh pemerintah maupun DPR, apapun tidak, maka dari DPR terutama diharapkan dari sisi apanya nih? Dari sisi regulasi. Regulasi ya? Ya, Oke, baik. Nah, maka ya kami tidak akan segan-segan untuk melakukan mogok nasional jilid yang kedua. Mogok nasional ya, jadi bukan sekedar 10 juta orang itu. Ya. Jadi bukan 200.000 orang seperti hari ini Mas ya, tapi juga nanti lebih banyak lagi begitu maksudnya? Iya, mogok Oke, nasional. baik. Baik, terima kasih kalau gitu informasinya. Tanggal 16 Agustus mungkin harus diingat Nanti ya kita setelah duduk Lebaran lagi di nanti. sini nggak? Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Pri, Pak Mas Pemida dan juga Mas Hakim bersama kami di Ada Apa Berita, dan tetaplah di JAK TV. Kami masih memiliki informasi masih seputar May Day, yaitu 50.000 buruh dari Bekasi, Jawa Barat datang ke Jakarta menggunakan